Banyak peserta seminar bertanya kepada saya, Bapak Ibu, Pak Hendy, gimana ya Pak caranya saya menambah bank nama saya? Saya sudah bingung bagaimana menawarkan orang lain karena daftar nama saya sudah habis. Siapa lagi ya Pak yang harus saya tawarkan? Nah, di dalam sesi kali ini kita akan membahas satu cara, yaitu bagaimana caranya kita meminta referensi sehingga bank nama Anda bisa bertambah banyak. Kembali lagi bersama saya Hendy Lianto, Bapak Ibu. Nah, kali ini kita akan membahas khusus di seri penjualan atau selling, marketing, dan selling, Bapak Ibu. Nah, buat Anda yang baru pertama kali melihat video saya, pastikan Anda bisa mensupport channel ini dengan like dan subscribe channel ini sehingga bisa berlangsung, bisa terus berkembang, Bapak Ibu. Terima kasih sebelumnya. Nah, Bapak Ibu semua, seperti janji saya bahwa hari ini kita akan membahas bagaimana caranya kita menambah bank nama kita, yaitu menambah dengan cara referensi. Memang menambah daftar nama atau bank nama berbagai macam caranya. Tidak selalu harus dengan referensi, tapi referensi adalah cara yang paling efektif, cara yang paling sederhana untuk Anda bisa menambah daftar nama. Nah, Bapak Ibu semua, ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan pada saat kita menambah daftar nama. Tentunya pada saat Anda sudah menjual suatu produk, Anda menjual suatu jasa Anda kepada seseorang, Anda harus kembali lagi datang kepada orang tersebut untuk say hi, bertanya ya bagaimana dan seperti apa pelayanan atau barang yang sudah Anda jual kepada mereka. Nah, Bapak Ibu, langkah pertama yang akan kita bahas di sini adalah kita harus ucapkan thank you, kita harus ucapkan terima kasih. Nah, berikan penghargaan kepada para pelanggan kita, Bapak Ibu, kepada pembeli-pembeli kita, ya, sehingga mereka bisa merasakan terapresiasi, mereka merasakan dihargai. Ucapkan terima kasih bahwa mereka sudah membeli produk kita dan mereka sudah percaya kepada kita, Bapak Ibu, dengan produk dan jasa yang kita tawarkan. Ya, penting sekali untuk kita bisa memberikan ucapan terima kasih ini sebagai bentuk penghargaan yang paling sederhana buat mereka. Nah, katakan juga di dalam langkah yang pertama ini bahwa kita siap membantu mereka, kita siap membantu seluruh kerabat saudara mereka dengan menawarkan juga hal atau program produk yang sama kepada mereka, Bapak Ibu. Jangan lupa thank you yang pertama, terima kasih. Nah, langkah yang kedua, Bapak Ibu, yang sangat sederhana adalah kita harus meminta kesaksian, kita meminta testimoni dari mereka. Kita tanya, Pak atau Ibu, bagaimana dengan pengalaman penawaran saya kemarin? Bapak Ibu sudah membeli produk saya, bagaimana Pak dengan produknya? Apakah berfungsi dengan baik? Ya, atau misalkan dia membeli sebuah polis asuransi, bagaimana Pak pelayanan saya pada saat saya menjelaskan, pada saat saya berbicara mengenai spek produknya kepada tentang produk yang Bapak Ibu beli ini. Ya, bagaimana pendapat Anda tentang saya? Bagaimana pendapat Anda semua tentang pelayanan saya? Mungkin cara bicara saya, mungkin cara saya menawarkan, mungkin produknya seperti apa, fungsinya seperti apa, apakah berjalan dengan semestinya, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa minta referensi dari testimoni ini, Bapak Ibu. Nah, penting sekali kita minta referensi di zaman saat ini, khususnya di zaman orang social distancing. Kenapa? Karena testimoni menjadi bukti penguat personal branding kita, Bapak Ibu, sehingga kita bisa menawarkan dengan lebih mudah untuk ke pelanggan-pelanggan kita berikutnya. Kita bisa pampang itu kesaksian di Facebook, mungkin ya kita bisa pampang di Instagram kita kesaksian yang mereka berikan. Nah, kesaksiannya bisa berupa apa saja, bisa direkam Bapak Ibu, bisa juga di video kita dengan para pelanggan kita video kalau mereka berkenan. Bisa juga yang paling simpel adalah dengan sekedar hanya SMS atau mungkin WhatsApp atau Line zaman sekarang, Bapak Ibu semua, atau via Zoom juga bisa. Nah, itu hasil-hasil testimoni itu dikumpulkan, Anda kumpulkan, dan untuk menjadi branding, personal branding buat diri Anda sendiri kepada pelanggan-pelanggan berikutnya. Penting sekali Bapak Ibu Anda meminta yang namanya testimoni. Nah, Bapak Ibu semua, di dalam kita meminta testimoni tentunya tidak semua orang happy dengan apa yang kita tawarkan. Nah, kalau customer happy, pelanggan kita happy, mereka puas dengan apa yang kita tawarkan, Bapak Ibu, kita bisa masuk ke langkah selanjutnya. Tetapi kalau mereka bilang bahwa wah, ada sesuatu yang kurang nih, kamu kayaknya kurang detail menjelaskan, atau kamu kurang melakukan mungkin penjelasan yang jelas tentang spek produk ini, atau
fungsi atau benefit di sini, misalkan Bapak Ibu. Nah, kita harus apresiasi juga tentunya. Terima kasih bahwa sudah memberikan masukan, terima kasih sudah memberikan kejujurannya kepada saya, dan katakan bahwa kita siap membantu mereka, kita siap membantu pelanggan kita kapanpun mereka mau, dan kita mau untuk upgrade diri kita sehingga kita bisa menjadi lebih baik di kemudian hari untuk melayani mereka. Bapak Ibu jangan khawatir. Jadi yang negatif atau yang mungkin kurang enak pun suatu saat bisa menjadi perbaikan, bisa menjadi satu evaluasi buat kita Bapak Ibu sehingga kita bisa menjadi lebih baik. Nah, langkah berikutnya Bapak Ibu ketika kita meminta referensi adalah tentunya yang ketiga adalah Anda harus berani meminta daftar nama itu sendiri. Nah, banyak yang tidak berani meminta daftar nama, aduh nggak enak ya, saya minta kenalannya dia, nanti takutnya gimana-gimana, nanti takutnya ada pandangan yang tidak baik terhadap saya. Jangan Bapak Ibu, kita harus berani meminta daftar nama itu sama dia. Dan berani adalah kunci awal di langkah ketiga ini untuk meminta nama-nama yang mereka miliki. Ya, kita tanya Bapak Ibu, bolehkah saya meminta 10 saja daftar nama daripada kenalan-kenalan Bapak Ibu, khususnya mereka yang juga sama mungkin tertarik dengan produk ini, mungkin mereka berminat juga dengan produk ini Bapak Ibu. Jadi kita catat di dalam agenda kita atau khusus di dalam buku daftar nama Anda sendiri, silakan Anda bisa catat nama-nama tersebut. Minimal Anda bisa mencatat nama mereka, kemudian Anda bisa mencatat juga mungkin alamat mereka, dan yang terpenting adalah handphone mereka Bapak Ibu, nomor telepon mereka. Nah, tentunya pada saat kita meminta daftar nama ini, kita juga jangan lupa untuk bertanya siapa sih orang ini. Apakah orang ini punya pekerjaan, apakah orang ini misalkan saat ini punya penghasilan kurang lebih berapa, misalkan dia bekerja di mana, misalkan dia tinggal di mana Bapak Ibu. Nah, itu kita harus tanya hobinya apa kepada orang yang memberikan daftar nama itu kepada Anda tentunya. Ya, karena mereka yang lebih mengenal orang-orang tersebut dibanding dengan kita Bapak Ibu. Nah, penting sekali kita bisa meminta, minimal minta deh Bapak Ibu 10 daftar nama. Nah, langkah berikutnya adalah yang harus kita lakukan di langkah terakhir ini adalah pastikan Anda bisa menyeleksi daftar nama tersebut di depan nasabah Anda atau di depan buyer Anda, di depan pembeli Anda Bapak Ibu. Nah, tujuannya untuk meminta seleksi ini apa? Supaya Anda fokus kepada satu saja daftar nama berikutnya yang bisa Anda tawarkan Bapak Ibu, yang dari mana Anda bisa melakukan penjualan-penjualan berikutnya. Anda katakan kepada pelanggan Anda katakan kepada buyer Anda Bapak Ibu, Pak atau Ibu, dari 10 daftar nama ini kira-kira satu yang paling yang menurut Anda mungkin untuk membeli produk ini siapa ya kira-kira Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu di langkah terakhir ini ada 2 cara sebenarnya ya yang kita bisa lakukan. Nah, kita bisa meminta pelanggan tersebut Bapak Ibu untuk menghubungi mereka dulu ya, menjelaskan bahwa menelpon mereka atau WA mereka bahwa ada kita, misalkan ada seorang Hendy yang mau datang atau mau telepon untuk menawarkan produk yang sama, dan mungkin kalau bisa sebisa mungkin ceritakan siapa kita ya, siapa si Hendy ini yang mau menawarkan kepada kenalannya tentunya. Nah, memang tidak semua daripada customer kita mau Bapak Ibu, tapi kalau mau betapa beruntungnya Anda, berarti Anda punya kedekatan yang baik dengan mereka. Nah, yang lebih sering kita lakukan Bapak Ibu biasanya adalah kita minta izin agar nama pelanggan atau nama pembeli kita, nama klien kita pakai untuk kita bisa kontak kepada daftar nama baru yang diberikan. Yang misalkan adalah Pak Budi, saya tahu nama Bapak dari misalkan Pak Anton. Nah, kita pakai nama Pak Anton ini untuk bisa mendekati referensi atau daftar nama baru yang diberikan Bapak Ibu. Nah, kedua hal yang mana yang Anda bisa pakai silahkan Bapak Ibu, karena sama saja. Tujuannya di dalam langkah terakhir, di dalam seleksi ini adalah kita bisa kembali melakukan penjualan-penjualan berikutnya. Tentunya tidak cuma satu. Nanti setelah satu Anda tawarkan, Anda bisa masuk ke daftar nama berikutnya dari misalkan 10 daftar nama yang diberikan oleh pelanggan kita, tentunya nasabah pembeli kita tentunya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu semua, tidak semua penjualan itu berakhir dengan closing. Bagaimana Pak kalau saya menawarkan orang tapi dia tidak membeli produknya? Nah, Anda bisa bypass langkah kedua. Anda bisa lalui langkah testimoni. Jadi Anda tinggal thank you aja, ucapkan terima kasih bahwa dia sudah mau mendengarkan presentasi produk kita
ya. Dan kemudian dengan keberanian kita bisa minta daftar namanya mereka Bapak Ibu, dan tentunya balik lagi ke langkah seleksi yang terakhir. Nah Bapak Ibu, ini adalah langkah-langkah yang mudah yang bisa Anda terapkan, langkah-langkah yang bisa Anda lakukan. Silahkan buktikan sendiri Bapak Ibu, dan pastikan Anda bisa menambah daftar nama Anda dengan cara ini. Banyak seorang sales marketing tidak berani ya melakukan hal tersebut, sehingga mereka mengeluh banyak daftar namanya habis. Nah coba deh Bapak Ibu lakukan, pasti ada suatu perubahan yang Anda bisa alami di dalam penjualan Anda, di dalam tim Anda Bapak Ibu semua. Nah terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan saya di sesi penjualan kali ini, bagaimana caranya menambah referensi. Nah, pastikan Anda bisa subscribe tentunya di dalam channel ini, dan sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya ya. Sukses buat Anda semua.